Usaha bangkrut, uang hilang, kemudian Anda berpikir untuk jadi TKI lagi. Waktu itu saya udah nikah, terus mungkin karena ngelihat orang tua sedih banget ya, ngelihat orang tua susah. Terus waktu itu aku tanya sama saudara kayak gitu kan, waktu itu sawahnya dijual sama saudara. Karena apa? Karena ingin melunasi utang dari orang tua. Terus akhirnya saya izin ke suami, saya mau ke luar negeri lagi. Terus akhirnya tujuan saya ke Hong Kong, karena waktu itu saya mau ke Taiwan lagi tutup ya. Terus saya kembali ke Hong Kong, ya wis enggak apa-apa, saya ke Hong Kong. Terus di sanalah awal perjalanan kita di sini. Jadi saya berpikir ke sana mau cari uang untuk membantu keluarga. Kayak gitu. Nggak kapok jadi TKI di luar negeri? Sepertinya sih kapok, tapi karena mungkin keadaan ya, sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Tapi saya nggak punya skill, mau kerja juga kerja apa, saya juga nggak tahu mau usaha apa. Akhirnya ya mungkin satu-satunya jalan yang terbaik saya kembali lagi menjadi TKW. Waktu itu sudah punya anak? Sudah, anak saya umur 2 tahun. Jadi anak dan suami ditinggal? Iya, anak dan suami ditinggal. Di Hong Kong jadi apa? Sama, sebagai buruh migran juga. Oke. Selama di sana Anda sempat pulang, saya dengar. Kenapa? Selama 8 tahun saya ada 4 kali pulang. 4 kali pulang. Pertama cuti pertama, kedua karena almarhum suami meninggal. Oh, suami meninggal? Iya. Kenapa? Kecelakaan dan meninggal di tempat. Jadi saya juga nggak ada firasat apa-apa. Hari Sabtu itu pagi malah saya tahu dari temen kayak gitu. HP saya kok ada SMS yang aneh-aneh gitu. Terus saya telepon keluarga, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus saya telepon ibu udah nggak bisa ngomong. Terus dari situ saya coba cari informasi ke temen. Terus akhirnya saya cari tiket dan saya pulang. Ya, suami meninggal. Kemudian Anda kembali lagi jadi TKI di Hong Kong. Waktu itu saya nggak tahu mau usaha apa. Setelah saya pulang, bener saya pulang ya waktu itu. Saya pulang ke rumah ada sekitar hampir 3 bulan waktu itu. Saya memang mau break kontrak ya, saya mau pulang, saya mau ngerawat anak saya. Tapi kenyataan saya di rumah itu seperti, mungkin itu titik terendah saat hidup saya ya. Saya benar-benar down waktu itu. Saya ngelihat anak itu kasihan banget. Kalau saya tetap di rumah, saya nggak punya uang untuk nyekolahin dia. Terus kedepannya seperti apa kayak gitu. Saya ngelihat dia itu kayak, bener dia butuh kasih sayang saya ya. Tapi kan hidup ini harus ada sesuatu, harus banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Karena waktu itu saya nggak ngerti mau usaha apa. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke Hong Kong. Saya akan benar-benar bekerja dengan baik. Saya akan mencari modal untuk usaha gitu. Selain jadi pembantu rumah tangga, Anda mulai berbisnis ya? Iya. Bisnis apa? Saya pernah buka online shop juga. Jualan apa itu? Jualan pakaian gamis, pakaian-pakaian kayak gitu. Juga jualan pulsa. Jual pulsa ke siapa? Ke sesama teman di sana. Jualan di mana itu kalau jualan? Jualan yang online itu biasanya kan online. Terus kita ketemu janjian di mana. Kalau nggak bisa kita kirimin lewat pos juga. Kalau nggak gitu kita waktu libur atau ke pasar ya kita bawa-bawa barang gitu ke pasar. Terus kalau libur itu biasanya ke Victoria Park kayak gitu. Ada bisnis di situ iya, ya? Tempat mangkalnya anak-anak itu dibilang kampung Jawa. Iya, saya pernah ada di sekitar situ, bahasa Jawa semua, naik kereta bahasa Jawa semua, serasa aku bilang di mana ini ya? Iya. Dan jualan kucing-kucingan di situ ya? Iya. Karena sebenarnya nggak boleh dagang itu ya? Iya. Dari mana ide untuk mulai berdagang ini? Ada sebuah pelatihan di sana ya. Aku sering sih ngikuti banyak-banyak pelatihan gitu, tapi saya nggak pernah mak jeduk gitu, nggak pernah. Mak jeduk itu apa Maksudnya ada banyak pelatihan yang membuat saya terinspirasi untuk memulai usaha kayak gitu enggak. Pelatihan apa ini? Dan di sini ada pelatihan wirausaha ya, entrepreneurship di sini dari Mandiri Sahabatku. Nah, dan di sana itu benar-benar mengubah pemikiran saya selama ini. Di situ apa yang dilatih? Banyak sekali ya tentang kreativitas, tentang inovasi, tentang market, tentang kalau kamu mau usaha itu seperti apa. Ternyata bisnis itu ada ilmunya gitu.
Oh, jadi dari situ mulai tertarik untuk mulai Iya, terjun ke dari situ dunia mulai. bisnis. Karena dulu saya waktu itu berpikir ya, saya mencari modal untuk usaha, tapi modal itu nggak pernah terkumpul. Habis kontrak nambah lagi, habis kontrak nambah lagi, karena uangnya nggak pernah ada. Terus setelah ketemu dengan pelatihan ini, saya berpikir, oh ternyata modal itu bukan sesuatu yang penting untuk Siapa memulai aja yang usaha. ikut pelatihan ini? Ada teman-teman di sana juga, teman-teman di BMI Hong Kong. Oh, TKI. Ya TKI gitu. Oke. Setelah itu Anda balik lagi ke kampung halaman. Iya. Ngapain? Kembali lagi saya kehilangan orang yang saya cintai. Saya mau nangis. Siapa yang meninggal? Ayah saya. Jadi waktu pulang apa yang Anda lakukan? Karena itu saat berduka ya, saya pulang cuman dikasih waktu 1 minggu sama majikan. Karena memang kontrak saya mau habis dan majikan belum dapat gantinya. Jadi majikan bilang, oh ya wes kamu pulang nanti, tapi 1 minggu kembali lagi ke sini dan habiskan kontrak gitu. Terus setelah itu saya putuskan memang untuk pulang terus. Dari pengalaman pelatihan, kemudian pengalaman juga berbisnis ya, artinya sudah ada pengetahuan mengenai bisnis. Lalu bisnis apa yang Anda kembangkan di kampung halaman? Dulu ya waktu itu saya pernah usaha keluarga. Ya waktu pernah bangkrut itu kan saya pernah sarankan sama orang tua, kita punya uang nggak banyak ya dari sisa jualan sawah itu tadi, kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, terus kita mau makan apa? Kalau semuanya untuk bayar utang, kita mau makan apa kan gitu. Lebih baik kita buka usaha sedikit demi sedikit, nanti hasilnya bisa cukup makan, udah alhamdulillah. Nanti kalau masalah bayar hutang kan bisa pelan-pelan gitu. Terus disitulah startupnya dari keluarga. Jadi ide bisnis dari saya, modal juga dari saya. Keluarga yang mulai ngembangin usaha. Bisnis apa ini? Warteg. Warung Ya, Tegal, artinya warung makan ini ya? Iya kayak warung makan. Terus kebetulan di daerah kampus di Malang. Iya, apa nama warungnya? Warungnya namanya Wabah, Warung Barokah. Kaget, wabah. Warung barokah. Apa bedanya makanan yang dijual di situ dengan di warung-warung yang lain? Bedanya mungkin kita punya member card. Member card, Ya, warung. iya. Apa manfaatnya saya punya member card misalnya kalau itu? Kalau kamu miliki member card, kamu bisa, kalau setiap berlaku 1 tahun ya, kalau kamu makan, kamu bisa dapat potongan tertentu gitu, selama Jadi dengan 1 menunjukkan tahun. kartu anggota Iya. dapat diskon. Iya. Hebat ini warung ini ya. Baik, dan ini memang cocok sama mahasiswa kelihatannya. Iya ya. benar. Ya, mahasiswa pokoknya kemana-mana berburu potongan aja. Kita juga sering-sering ada kayak kejutan gitu. Kejutan apa? Kejutan misalkan hari ini tiba-tiba ST-nya gratis gitu. Jadi mereka itu penasaran terus gitu. Tiap hari ngelihat di Barokah ada apa ya. Oh gitu. iya. Oh, ini pelajaran dari pelatihan waktu di Hong Kong dulu Iya, ya? Oh jadi iya. diajarin juga bagaimana gimmick-gimmick untuk membuat konsumen Iya, datang dan belanja. diajari. Ternyata usaha itu tidak hanya kita menunggu bola ya. Ada trik-trik bagaimana mereka itu mau membeli ke kita gitu. Ternyata Diajarin ada juga di ilmunya. situ. Iya. Oh, entrepreneurship. Iya. Tapi itu katanya mengembangkan bisnis ke minuman. Sebelum minuman kita ke bakso tersenyum namanya. Bakso tersenyum. Intinya gini ya, setiap orang punya semua masalah ya. Setiap orang punya masalah, jadi saya ingin tetap tersenyum, tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Jadi Itu waktu aja. makan. Terus kalau teh tadi, minuman teh atau minuman apa Saya yang dikembangkan? punya minuman baru yang saya namai Rich Tea. Rich itu mungkin terinspirasi dari nama saya. Oh, Iya. Rika itu Rich yang artinya R-I-C-H-A. kaya ya. Sekarang Oh, rich. ayah saya mungkin dulu walaupun
SD nggak lulus tapi dia tahu bahasa Inggris. Oh. Jadi namanya dikasih Rich. Iya. Nah, tapi panggilannya Rika, Rika. Iya. Minuman apa ini? Rich tea itu ada aneka macam tea ya. Terus di situ ada toppingnya. Ada toppingnya, ada bubble putih, ada jelly, Ini ada ciptaan puding. sendiri, bukan franchise gitu ya? Bukan, ini karya sendiri dan ini mungkin terinspirasi di luar negeri sana. Oh, jadi training itu banyak manfaatnya ya? Oh iya, banyak sekali. Kalau lihat sini dibandingkan dengan penghasilan sebagai TKI di luar negeri, mana lebih baik? Di rumah dong. Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan berbisnis di kampung halaman sendiri? Yang pertama ya mungkin dari kita bisa ngumpul dengan keluarga, ya kumpul dengan saudara, dengan keluarga yang selama ini kita tinggalin. Jauh dari keluarga itu sebenarnya sangat tersiksa. Apalagi dengan anak yang waktu pertumbuhannya sama sekali saya nggak tahu. Gitu, saya sempat menjadi ibu yang kayaknya ibu durhaka gitu, menyalahkan diri saya sendiri. Tapi saat ini saya benar-benar bisa memeluk mereka ya, ada keluarga. Terus sisi kedua saya juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dari teman-teman yang pernah juga bekerja di Hong Kong, pernah juga belajar ke tempat saya untuk memulai usaha, dan sekarang alhamdulillah dia juga udah buka sendiri di Nganjuk, Jawa Timur. Ada beberapa itu ya mungkin dari orang mungkin tidak mampu gitu, bekerja di rumah ya mungkin karena suaminya juga tidak ada, jadi dia menghidupi anaknya dengan bekerja di tempat kami. Jadi manfaatnya jauh lebih besar ya. Baik, kalau dilihat berarti cita-cita Anda jadi pengusaha sebenarnya sudah mulai terwujud ya. Amin, semoga lebih besar lagi. Pasti doa kami semua. Terakhir, saya dengar masih banyak TKI yang takut pulang, Ya. takut gagal dalam usaha, takut tidak punya uang. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada mereka dan kepada mungkin teman-teman yang mau berangkat jadi TKI? Teman-teman jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut untuk mencoba. Kalau nggak dicoba, kapan kamu akan tahu gitu. Jadilah belajarlah dari segala kesalahan dan kegagalan. Bukankah katanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Baik, Mbak Rika, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami semua di acara ini ya. Tamu saya berikutnya sengaja menjadi TKI karena dia punya cita-cita besar dalam hidupnya. Apakah dia berhasil mewujudkan cita-citanya? Saya segera kembali. Saya kepingin beli sepeda motor. Mister, itu bukan cita-cita. Semua orang pengen punya motor.